Oke, saya ulang. Ya, ini kita dapat grafik yang terkait untuk pergerakan pasar di sini dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012 sampai dengan 2014. Di sini grafik yang kita perhatikan ada 3 item. Yang pertama adalah currency volatility index, yang kedua interest rate volatility, selanjutnya adalah S&P 500 volatility index. Kemudian jika kita perhatikan dari pola yang terbentuk untuk 2 tahun terakhir, kelihatan market tidak mengalami pola yang cukup signifikan eh, dari 2 tahun terakhir, tapi kalau kita perhatikan dari pola yang terbentuk, ini interest rate yang sangat mengalami pola yang luar biasa. Tapi untuk 2014 akhir ini, ketika kita perhatikan pola yang terbentuk, sangat minim sekali pergerakan dibanding dengan tahun-tahun di 2010 atau di 2011 dan 2009. Mungkin ini butuh katalis atau butuh penggerak untuk bisa mendongkrak currency volatility index, interest rate, dan S&P 500 juga akan mengalami pola pergerakan yang cukup luar biasa ke depan. Nah, apa yang mungkin akan menggerakkan 3 item yang kita perhatikan di sini? Nanti kita akan coba untuk melihat dari kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini atau untuk yang terdekat di tahun sekarang. Kalau kita perhatikan juga dari stock index ya, kemudian bonds dan currency, sekali lagi kita perhatikan dari 2009, pola yang terbentuk di 2014 sekarang semua sedang mengalami pola yang flat atau tidak mengalami pergerakan yang luar biasa. Ini sekali lagi juga tentunya sangat membutuhkan katalis yang luar biasa ya, untuk bisa mendapatkan penggerak atau trigger yang mempengaruhi pergerakan di stock, bond, dan currency. Nah, apa yang akhir-akhir ini terjadi? Banyak sekali ya sentimen-sentimen dari para pemimpin bank dunia, ataupun yang terakhir kali kalau kita perhatikan itu terjadi di geopolitik ya, yang terjadi di Irak. Kalau kita perhatikan eh, tanggal 15 kemarin itu untuk US mengirimkan kapal induknya ya ke Teluk Persia. Nah, apakah ini akan menyebabkan ketegangan geopolitik semakin memanas? Nah, ini juga mungkin yang akan menjadi penggerak pasar untuk di 2014 apabila ketegangan ini terus terjadi. Dan tentunya ini akan menjadi katalis yang sangat luar biasa untuk di sektor currency, komoditi, dan yang lain-lain. Nah, kalau kita perhatikan sendiri untuk akhir-akhir ini, di mana untuk crude oil, kemudian untuk komoditi emas, perak, ini sangat eh, respect terhadap kejadian yang terjadi atau kejadian yang ditimbulkan di Irak. Anda boleh perhatikan dari pergerakan oil itu terhenti 3 kali kalau kita perhatikan di bulan-bulan terakhir di 104. Nah, setelah eh, kecemasan akan terjadinya politik yang memanas di Irak, minyak sampai digerakkan atau mendapat katalis penggerak sampai ke 107 per barel ya, kalau kita perhatikan di chart MetaTrader kita masing-masing. Nah, ini satu ilustrasi yang saya berikan kepada kita semua. Apakah memang benar-benar kejadian yang memanas saat sekarang ini akan terus berlangsung? Ini tentunya juga akan menjadi salah satu bahan pertimbangan kita untuk melihat pangsa di emas hitam ataupun oil ya, kemudian perak, dan selanjutnya emas. Dimana kalau kita perhatikan untuk saat sekarang ini emas sedang rebound dari kondisi yang membentuk pola low kemarin. Nanti juga kita akan coba membahas pergerakan dari sektor teknikal yang kita perhatikan untuk 3 item komoditi tersebut.
Nah, selanjutnya dari kejadian yang terbentuk ini saya coba untuk ambil dari COT ya, di mana pergerakan untuk commodity index untuk terakhir ini 3 kali sentuh di garis resisten, dan sekarang indeks komoditi ini mencoba untuk membreak out pola resisten yang terbentuk saat sekarang ini. Nah, tentunya ini akan sangat tergantung dari fundamental-fundamental yang terjadi untuk akhir-akhir ini, khususnya seperti yang baru kita jelaskan untuk ketegangan geopolitik di Irak. Tentunya Amerika di sini punya andil ya untuk ketegangan tersebut, tetapi ya perlu kita perhatikan untuk next time atau hari-hari berikutnya dari semua media online yang mungkin terkait dengan kerja kita di sini. Nah, di sini sangat terapresiasi sekali dari eksiden di Irak kemarin ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sektor energi juga, di mana saya jelaskan tadi untuk oil sudah berada di level puncak kalau kita perhatikan. Nah, di sini juga indeksnya mengalami rata-rata kenaikan jika kita melihat dari garis trendline yang terbentuk, di mana high pertama, high kedua di sini sentuh, high ketiga dan push lanjut membreak up pola resisten yang terbentuk. Nah, apa yang mungkin akan kita dapatkan kalau kita memperhatikan kejadian-kejadian akhir ini ya, tentunya ini sangat terkait dengan pengamatan dan kemampuan kita untuk bisa membuat situasi yang sangat riskan sekarang ini menjadi sebuah peluang untuk kita. Dan terakhir ini adalah untuk metal, di mana posisi yang terbentuk untuk sekarang ini adalah symmetrical triangle ya, atau segitiga di sini, di mana decision time for metal di sini sangat dilihat dari pola yang terbentuk. Apakah pola yang kita lihat dalam chart yang disajikan oleh COT ini akan coba untuk membring up pola resisten atau membentuk pola downtrend yang baru. Pak Dwi, mungkin untuk sektor fundamental saya padakan sampai di sini, mungkin ada tambahan, silakan Pak. Itu angka apa Pak? Indeks apa tuh? Kok sepertinya beda dengan kita pun. Ini diambil dari semua ya Pak ya, untuk komoditi dihitung semuanya. Jadi ini yang pola terbentuknya. Jadi ini untuk hampir semuanya Pak. Di energi juga tadi dihitung seperti itu. Ya, oke, tambahan mungkin Pak? Nggak ada, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya coba untuk lanjut ke sektor teknikal. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang coba kita akan jawab, dan mungkin nanti akan juga ditambahi oleh Pak Dwi. Nah, oke, yang pertama di emas, di time frame daily, teman-teman kita bisa melihat pola yang terbentuk akhir-akhir ini, di mana ketika kita memperhatikan 2 atau 3 bulan yang lalu, sudah kelihatan Pak? Chart metal belum muncul Pak. Monex Trader belum muncul. Ini belum? Yang muncul, oke, sudah muncul. Oke. Oke. Di bulan Maret tanggal 14 ini tepatnya ya, kalau kita perhatikan membentuk pola kenaikan yang luar biasa dari turunan yang terjadi di tahun 2013 akhir. Ini masuk tahun 2014 mengalami kenaikan yang drastis, kemudian terhenti sampai di sini. Dan pola selanjutnya mengalami penurunan.
ini sensitif yang sekarang kemarin ada krisis yang terdorong tapi tidak lama. Di sini ada pola kenaikan dan kembali. Nah, terakhir yang kita perhatikan adalah satu pola yang terbentuk di emas alami symmetrical triangle kalau kita perhatikan dari briefing yang lalu, dan pada akhirnya emas mengalami break support di mana membentuk pola low baru. Nah, sekarang atas kejadian yang kemarin sempat menjadi isu katalis penggerak di oil atau di emas, ini emas terkerek naik sampai dari pola low kurang lebih di 1240-an sampai menuju ke 1280-an. Nah, sekarang coba untuk menunjukkan penguatan atau pelemahan kalau kita perhatikan di sini. Tapi yang jelas yang menarik adalah ketika kita memperhatikan pola high yang terbentuk ya. Kemudian ada satu bentukan low baru didukung dengan symmetrical triangle dan selanjutnya pola membentuk breakdown. Nah, saya boleh ganti ke line chart begini ya. Jadi agak kelihatan di mana posisi kenaikan kalau kita perhatikan dari pola yang terbentuk. Nah, begini. Nah, didukung juga saya agak coba kaitkan dengan briefing yang sudah lalu, yaitu histori di emas untuk bulan Juli sampai September itu akan ada pola kenaikan yang hampir sama jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. Nah, apakah sekarang emas sudah waktunya untuk naik? Tunggu dulu ya, karena kalau kita perhatikan pola yang terbentuk sampai sekarang ini terhenti di low yang sekarang menjadi titik resisten bagi pergerakan harga saat ini, kurang lebih kalau kita ambil body candle-nya di 1278,70. Nah, jika kita kaitkan kembali, saya masih melihat jika di emas ini agaknya masih mempunyai kans ya, seperti yang sudah dibahas untuk bulan 7 atau bulan Juli sampai September. Jadi untuk starting buy, kemungkinan jika kita hitung dari high to low yang terbentuk, ini emas di Fibonacci masih kelihatan akan coba untuk menguji pola low pola low sebelumnya di sini kurang lebih di 1215 atau 1214 untuk mungkin di Juli kita akan coba memulai starting buy. Nah, ini tentunya akan terkait sekali dengan margin yang kita punya, sesuaikan dengan pola, sesuaikan dengan money management yang kita punyai. Nah, itu mungkin untuk emas jika saya perhatikan untuk pola selanjutnya, Pak. Tapi kemungkinan besar apa yang kita bahas untuk hari ini gagal. Ini adanya pola penguatan emas kembali ya di akhir-akhir ini jika market mampu membreak resisten terakhir di emas 1284. Oke, mungkin ada tambahan Pak, silakan. Sebelum kita lanjut. Dari formasi candle saya lebih cenderung mengatakan ini berpotensi untuk pullback kembali ke wilayah support, Pak. Baik. Selanjutnya kita bahas di oil. Nah, ini yang kita katakan tadi ya, kalau kita ganti menjadi line di mana posisi terakhir high yang sekarang menjadi pola yang terbentuk sudah di break ya. Ini juga isu yang terjadi di geopolitikal kemarin. Nah, sekarang market emas ini berada pada kurang lebih kisaran 106 sebelumnya kemarin sudah break atau uji ke
10765 tapi tidak mampu untuk melanjutkan penguatan. Ini kalau kita perhatikan dari time frame daily, pola yang terbentuk ini seperti yang terhitung ke pola Fibonacci, di mana level 50% dan ya baik kita kemarin. Nah, take profit juga di areal high sudah kena, dan selanjutnya emas sampai melompat hampir ke 161. Nah, tentunya masih punya peluang untuk kenaikan di oil ya. Kalau kita perhatikan dari pola yang terbentuk ini sangat fantastis sekali kalau karena level yang terjadi adalah wave atau gelombang yang terhitung secara mantap sekali untuk Fibonacci tak ukur. Jadi sekarang ini luar biasa sekali. Nah, hukum yang seperti ini biasanya kita coba untuk menerapkan di media high ya, untuk kembali lagi masuk pasar. Nah, bukan berarti dari pola yang sekarang akan mengalami penurunan yang coba untuk menguji ke area low kembali. Tapi biasanya dari pola yang terbentuk seperti ini akan coba untuk menguji pola sebelumnya sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, kita menganjurkan untuk entry kembali di oil ini pada kisaran harga high yang sekarang menjadi support kurang lebih di 10450-an. Nah, stop loss juga harus sangat diperhatikan tergantung dari money management yang kita punya. Untuk long term kelihatannya 101 dan selanjutnya luar biasa ya. Kemarin 111, 110 prediksinya. Kalau kita hitung Fibo dari high ke low yang terjadi sebelumnya di sini, kelihatan 261 berada di harga 113. Tapi untuk next target jika terjadi penguatan selanjutnya setelah dia break adalah kurang lebih di 110 atau 111, di mana mulai bentuk sebelumnya di 2013 bulan 8. Nah, ini mungkin analisa teknikal yang kita coba untuk sampaikan di oil. Mungkin ada tambahan dari Pak Dwi, silakan Pak. Pak? Pak Dwi? Halo? Silakan Pak. Tidak ada. Untuk oil mungkin kita harus tetap mencermati berita mengenai masalah Irak, meskipun eskalasi politik atau militer terjadi hanya berada di Irak Utara, hanya mempengaruhi sekitar 25% dari pasokan ke dunia. Pasokan di Irak, jadi persediaan Irak hanya terganggu 25%, sementara 75% masih aman, yang merupakan ini pergerakan harga di kemungkinan juga hanya kekhawatiran pasar saja. Namun tidak menutup kemungkinan harga minyak akan tembus ke angka 200 apabila wilayah tengah Irak terkena imbasnya juga atau terkena pertikaian. Silakan Pak Yudi. Oke, selanjutnya dari isu-isu yang terbentuk saat sekarang ini tentunya safe haven atau mata uang yang kalau kita perhatikan ini menjadi satu daya tarik yang menarik ya, dimana kalau dari sudut pandang kita di sini, dimana beberapa kali untuk level low di area USD Japanese Yen ini dicoba, dites, tapi tidak mampu untuk mengalami pola penerusan untuk bearish. Nah, kalau kita perhatikan di sini polanya juga kembali lagi menguji ke area low sebelumnya, di mana titik pertama 1 diuji, kemudian 2 naik kembali, di sini juga teruji, dan kembali lagi pada posisi ini selanjutnya terakhir di area ini. Kita masih punya option untuk di USD Japanese Yen mengambil posisi long atau posisi buy
untuk area low sebelumnya jika kita perhatikan dari kondisi geopolitik yang terjadi untuk saat sekarang ini didukung dengan keputusan-keputusan BOJ yang kita perhatikan dari fundamental untuk akhir-akhir ini. Ini mungkin untuk USD Japanese Yen masih mempunyai peluang untuk kembali rebound dari kondisi jika dia menyentuh di area 10130-an, di mana ini adalah area low yang kita perhatikan secara rata-rata terbentuk untuk beberapa bulan terakhir. Nah, di sini juga ada satu posisi yang terbuka jika kita perhatikan masih terus di hold, di mana stop loss ketat diletakkan di pola bearish atau pola low yang psikologis di sini sebagai pemberhentian kerugian kita, dan masuk entry pas pada level area rata-rata yang terbentuk untuk USD Japanese Yen di area low ini. Itu untuk USD Japanese Yen. Kemudian kita coba untuk beralih ke sterling. Nah, sterling juga sangat menarik. Saya melihatnya ada pola atau candlestick spinning up ya Pak ya di sini. Biasanya pola yang terjadi untuk di candlestick seperti ini apabila satu candlestick di daily atau di time frame daily mampu untuk break ke areal tengah satu candlestick body di sini atau body candlestick di sini, ini kemungkinan besar market akan coba untuk kembali lagi menguji ke area low yang terjadi di sterling untuk saat sekarang ini. Dimana kalau kita perhatikan juga di sini terjadi pola double top. Oke. Nah, kurang lebih begini. Untuk sell maka stop loss pas areal high 1.7010 merupakan pilihan mau tidak mau menurut saya harus tetap diletakkan di area tersebut jika nantinya sterling coba untuk break ke area tersebut. Pak Dwi, mungkin ada tambahan untuk sterling, silakan. Tidak ada Pak. Jadi sudah jam lewatnya 9.29. Ya oke. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin dari Pak Dwi ada tambahan atau ada simpulan, kami silakan. Oke, tidak ada. Terima kasih Pak Yudi atas morning briefingnya untuk kali ini. Kesimpulan yang diambil adalah volatilitas yang rendah untuk tahun 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari currency, bond maupun stok. Kemudian dari komoditi sendiri kita lihat pergerakan yang cukup signifikan di oil menuju ke area 101, 102 dan selanjutnya. Kemudian di emas terlihat mendekati titik resisten untuk menguji kembali terhadap support yang telah ada. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua atas morning briefing kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bekerja. Selamat bekerja.